baru buat kami. Biar dengan pengurapan Allah kami berdiri dan kami menang. Urapi kami Tuhan. Bicara buat kami. Singkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi supaya kami mengerti rancangan-Mu yang ajaib buat kami. Urapi setiap perkataan-perkataan dari hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut, lidah dan bibirnya. Biar itu jadi satu perkataan-perkataan ilahi dari hati Tuhan. Urapi hati kami Tuhan, telinga kami mendengar firman. Biar setiap hati kami didapati sebagai tanah yang gembur, tanah yang subur. Supaya firman-Mu jadi firman yang hidup yang menguasai kami. Biar hari ini, siang ini, apa yang tidak mungkin jadi mungkin oleh karena Tuhan. Yang tidak ada Tuhan jadikan ada bagi kami karena kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Bapak, kami mau bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk semua rancangan-Mu, untuk semua pengurapan-Mu dan apa yang Tuhan siapkan buat kami. Biar hari ini, siang ini, Roh Allah yang mengambil alih setiap bagian hidup kami. Dan kami jadi orang yang diubahkan, yang diurapi, yang diberkati. Bicara buat kami. Kami siap untuk duduk dengar firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk, dididik, diajar dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita semua percaya, katakan sama-sama dengan keras. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya rasa bisa lebih kencang lah. Shalom. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Boleh berikan senyum yang manis, yang ganteng. Buat samping kanan kirinya. Jangan buat saya. Nggak kelihatan kalau saya. Oke, saya kenalan dulu. Saya rasa banyak yang kenal, soalnya saya baru pertama di sini. Nama saya Pendeta Deki Pendowo. Saya datang dengan istri saya. Yang ini, yang sebelahnya Ibu Gembala. Anak saya satu, nggak ikut tapi. Tadi pagi saya tunggu-tungguin dia gak bangun-bangun. Jadi ya saya tinggal lah. Oke. Saya pelayanan di Elia Indonesia, itu satu pelayanan misi. Jadi Tuhan taruh saya lebih banyak di hutan daripada di kota sebenarnya. Kami keliling dari hutan-hutan di Sumatera sampai ke Papua. Dan Tuhan taruh saya terakhir di hutan Malaysia. Dan setelah genap sekian tahun Tuhan bilang kembalilah ke kota dan kembalilah saya ke sini. Saya merantau, saya bukan orang Jakarta, bukan aslinya. Saya merantau 2007 akhir Tuhan bicara pergi ke Jakarta dan saya pergi ke sini. Saya menikah di sini, saya tinggal di sini dan rumah saya di sini sekarang. Jadi saya orang Jakarta sekarang. Oke, itu sekian sekilas perkenalan saya. Jadi kalau Anda ketemu saya, sapalah saya nanti. Ya, jangan dimarahin, disapa. Oke, Anda siap diberkati dengan firman hari ini? Amin. Kita buka sama-sama 2 Raja-Raja pasal 2. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-15-nya. Anda boleh baca di depan kalau nggak bawa Alkitab. Tapi kalau Anda mau buka Alkitab di kertas silakan. Anda mau buka iPad suci juga boleh. BlackBerry suci juga boleh. Apapun boleh. Yang penting ada ayatnya. Oke? 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 15. Judul perikopnya adalah Elia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa,
mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda-kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa, dan mereka datang menemui dia lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Ini kisah tentang 2 rombongan, 2 orang kelompok, satu kelompok Elia dan Elisa, satunya lagi adalah kelompok dari 50 orang Nabi. Kalau Anda baca ayat 7 di Alkitab bilang begini, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Jadi zaman dulu ada namanya sekolah untuk para nabi. Jadi mereka dididik khusus untuk mengerti suara Tuhan. Mereka diajari dididik mengerti khusus untuk tahu hatinya Tuhan, untuk mengadakan tanda-tanda, untuk menunjukkan kuasa Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau Anda pernah tahu ada satu kisah terkenal dari namanya Samuel. Suatu ketika Alkitab bilang begini, dia sebelum hari gelap, sebelum rumah Tuhan lampunya padam, dia tidur di rumah Tuhan dan tiba-tiba suara Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dia pikir yang panggil Imam Eli. Dia bangkit berdiri, dia pergi kepada Imam Eli dan berkata, Bapak apakah kau panggil aku? Eli bilang, nggak manggil, tidurlah lagi. 3 kali terjadi begitu, sampai yang ketiga 4 kalinya mereka bilang begini. Eli bilang begini, kalau nanti ada suara lagi panggil engkau, bicaralah begini. Tuhan, bicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itu adalah salah satu murid. Eli ini adalah gurunya. Samuel adalah salah satu murid yang dididik di dalam sekolah para nabi. Mereka punya rombongan, mereka punya kumpulan sendiri, diajar, dididik begitu rupa supaya mengerti. Dan waktu ayat ini ditulis, mereka dari rombongan itu menjadi orang yang sangat peka. Mereka bisa ngomong dengan Elisa, Hai Elisa, tahukah engkau bahwa pada hari ini Tuhan mau akan diangkat ke sorga? Peka, mengerti suara Tuhan, tahu suara Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang sangat besar membedakan 2 kelompok ini. Yang 50 orang ini dan yang rombongan dan yang kelompoknya Elia Elisa itu punya sesuatu yang berbeda. Mereka yang Elia dan Elisa adalah orang-orang yang berperang, adalah nabi-nabi yang berperang. Elia ini orang yang menurunkan api dari langit untuk membakar persembahan. Dia yang turunkan hujan dari langit untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Ini orang-orang yang berperang dan hidupnya penuh kemuliaan sampai akhirnya diangkat ke surga hidup-hidup tanpa kematian. Yang satunya lagi yang kelompok 50. Ini adalah orang yang punya kelompok title nabi, pelayan Tuhan. Tapi hidupnya tidak pernah menikmati kemuliaan. Mereka peka, ya. Mereka tahu suara Tuhan, ya. Mereka punya kualitas, ya. Tapi hidupnya tidak menggenapi apa yang Tuhan panggil. Dalam gereja Tuhan, dalam hidup ini, saya ingin Anda mengerti sesuatu. Kita perlu berperang untuk merebut kemenangan. Kita perlu berperang supaya berkat Tuhan dalam hidup kita digenapi. Saya mau beritahu, Keluaran pasal 21, nggak usah dibuka, pasti benar, nggak mungkin salah. Saya udah baca bolak-balik soalnya. Waktu Keluaran, katakan begini, bangsa Israel keluar dari Mesir, Alkitab ayatnya bilang begini. Maka keluarlah bangsa Israel dari tanah Mesir, dibilang maka keluarlah pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Perhatikan baik. Alkitab nggak bilang begini, maka keluarlah budak-budak Mesir, budak-budak Israel, enggak. Mereka nggak dibilang maka keluarlah pelayan-pelayan Tuhan, enggak. Mereka bilang keluarlah pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Berarti di mata Tuhan, Israel itu adalah pasukan. Setuju? Di mata Tuhan, Anda dan saya adalah pasukan. Di mata Tuhan, Anda dan saya dipanggil untuk menjadi seorang prajurit yang berperang dan merebut kemenangan. Perhatikan baik-baik berapa kali Tuhan bicara begini. Sebab musuhmu itu bukanlah darah dan daging. Musuhmu adalah penguasa-penguasa di udara. Musuh bicara tentang peperangan. Musuh bicara tentang apa yang harus direbut. Yang harus dimenangkan dari musuh itu. Tuhan bilang begini. Bagaimana engkau akan bisa menjarah rumah orang kuat kalau engkau tidak masuk dan mengikat orang kuat itu lebih dulu. Kalahkan dia baru kau bisa jarah semuanya. Itu bicara tentang peperangan. Itu bukan bicara tentang menunggu berperang.
Alkitab ajar begini, musuhmu iblis sedang mengaum-ngaum berjalan berkeliling mencari siapapun yang bisa ditelan dia. Dan dilanjut begini, lawanlah setan, maka dia akan apa? Apa? Ini jangan-jangan gak ada yang baca Alkitab nih. Maka setan akan lari daripadamu. Sepanjang Alkitab kita setebel ini, Anda akan dapati hanya ada satu kali Tuhan bicara bagaimana cara mengalahkan setan. Cuma satu, dibilang begini, lawan dia. Tapi masalahnya banyak orang Kristen gak sadar. Dia gak melawan setan, dia cuma duduk diam berdoa dan menunggu. Mungkin suatu ketika anugerah Tuhan turun dan dia bisa dapat berkat Tuhan. Saya mau beritahu, tidak akan terjadi. Ada orang yang bisa puasa. Wah, puasa berdoa, ditanya kenapa? Supaya Tuhan berkati hidupku. No. Anda bisa puasa sampai kurus kering. Anda bisa berdoa sampai dengkul copot. Tapi kalau engkau tidak berperang, tidak akan ada apapun terjadi bagimu. Percaya tidak percaya, suka gak suka, itu hukum. Itu roh, itu firman, itu Tuhan yang bicara. Tanpa peperangan tidak ada kemuliaan. Anda bisa duduk diam berdoa berjam-jam, tapi kalau Anda tidak berbuat apa-apa, Anda tidak akan terima apa-apa. Contoh paling gampang. Ada berapa banyak orang berdoa minta berkat Tuhan supaya diberkati secara keuangan. Tapi kalau Anda mau jujur, berapa banyak juga berdoa tapi gak terima apa-apa. Dan di saat yang sama, Anda lihatlah keluar sana. Jangan orang Kristen, jangan lihat orang Kristen. Lihatlah orang dunia yang tidak kenal Yesus, tidak kenal Tuhan, tapi orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang dermawan, yang suka ngasih panti asuhan, yang suka ngasih orang miskin. Lihat, hidup mereka diberkati Tuhan. Itu hukum. Kalau orang gak kenal Yesus, hanya melakukan hukum bisa diberkati. Apakah yang terjadi dengan orang yang kenal Tuhan, berdoa dan melakukan hukum yang sama? Oh, itu berkat akan mengalir seperti air dalam hidupmu. Cuman masalah kita orang Kristen terlalu banyak anugerah. Saudara sepupu kita, itu luar biasa. Tiap pagi berdoa, 1 hari 5 kali berdoa. Kita orang Kristen berdoa kapan? Kita juga 5 kali, Pak. Bangun tidur, mau tidur, makan pagi, makan siang, makan malam. 5. Lah kalau begitu mah kapan kita menang? Musuh sedang berkeliling mengaum-ngaum mencari siapapun. Berkeliling dibilang, mengaum-ngaum mencari. Setan itu serius loh hancurkan kita. Setan itu serius sedang mau mencuri berkat kita. Dia sangat serius. Kita kadang gak serius. Kita nonton sinetron, nonton TV, ke mall, ngafe, bioskop, ngobrol. Kita ketawa terus gembira ria. Tapi kita gak berperang. Bagaimana kita bisa menang? Halo. Saya mau beritahu sesuatu. Kalau kita bisa menghidupi hidup sebagai pasukan. Kalau kita bisa berperang dengan setan dan menang. Hidup kita akan penuh dengan berkat Tuhan. Janji Tuhan semua yang dia janjikan akan terjadi buat kita. Di tempat kami didik anak-anak. Mau kuliah, mau kerja, mau apapun, jam 3 pagi standby. Berdoa di menara. Saya mau beritahu, jam 3 pagi suruh berdoa, gak gampang loh. Kalau udah bilang gampang, mari kita mulai di sini. Nggak gampang. Mereka bangun jam 3 sampai jam 5, berdoa, langsung berangkat kerja. Setiap hari, Senin sampai Sabtu. Capek. Tapi itu berperang namanya. Dan kalau saya cerita hari ini, bagaimana mereka diberkati, Anda akan ngiler nanti. Kita ketemu satu orang, pengusaha desain interior. Waktu kita ketemu lagi bangkrut habis-habisan. Rumah dijual, semua dijual, hampir cerai sama istri karena gak bisa menghidupi keluarga. Anak 2, gak bisa makan semuanya. Habis-habisan. Kita didik dia, kita ajar dia, berdoa jam 3. Setiap hari berdoa. Hari ini keuntungan dia 1 tahun 8 miliar. Dan ini berlangsung hanya 2 tahun yang lalu. Dalam 2 tahun dari orang bangkrut tiba-tiba berubah Tuhan angkat. Jangan bilang kita hebat, enggak. Itu mah bukan masalah hebatnya orang. Orang gak bisa bikin begitu, tapi itu Tuhan. Kenapa? Kita gak ajar dia begini, ayo berdoa yang panjang, berdoa yang kuat. Enggak, kita bukan cuma hanya berdoa, lawan dia, maju, berperang, rebut kemenanganmu. Ada satu orang, dia pengusaha sepatu, begitu satu ketika, satu musim bangkrut sepatunya. Gak punya apa-apa dan dia harus menikah. Uang tabungan dia, suami yang perempuan sama laki-laki digabung jadi satu cuma 11 juta. Sedangkan yang harus dia bayar untuk pesta, untuk semuanya, segala macam, undangan semuanya itu berapa puluh juta, gak cukup. Dan tinggal seminggu waktunya. Dia datang ke kita, dia tanya, gimana dong, apa kita tunda kah perkawinan? Saya bilang, jangan dong. Sekali ditunda perkawinan itu gak akan jadi. Akan mundur terus, sampai kapan gak ngerti. Jangan. Dia tanya, terus gimana dong? Berperang. Dan sekarang pertanyaan begini, perangnya gimana?
Perangnya begini, ambil uangmu yang 11 juta, yang semuanya itu berikan buat Tuhan, itu peperangan. Peperanganmu bukan dengan darah dan daging, peperanganmu dengan hatimu, dengan imanmu, dengan pikiranmu, maju. Percaya Tuhan sepenuhnya. Wah, itu pergumulan. Hari itu saya dibenci dengan yang perempuan. Dia lihat saya mukanya, ini pendeta bukannya ngasih malah dia ngambil. Loh, itu kan bukan buat saya loh, badal saya nggak ngambil duit lah. Dia masukin, singkat cerita, berlalu sekian hari, suaminya udah kepepet, dia bilang ya udahlah kita coba. Dia ambil 11 juta, dia masukin ke ladang misi. Bukan ke saya loh, ke ladang misi dia masukin, sampai tibalah hari H. Hari H saya akan diundang, datang. Dia ngomong, ini udah di ruang pesta ini. Sudah pemberkatan, sudah pesta, semua sudah masuk. Dan dia ngomong begini, Pak, kita udah kasih semuanya. Sekarang kita perlu berkatnya sekarang, Pak. Karena selesai acara kami harus bayar semua tagihan-tagihan. Dan saya tidak punya uang. Bayar parkir di depan pun saya udah gak punya duit, Pak. Saya bilang, ya tunggu. Kapan? Mana gua tahu. Yang ngambil kan bukan saya, yang ngambil kan Tuhan. Bagian kita berperang. Singkat cerita di tengah-tengah begitu, di tengah-tengah acara saya bilang begini, saya mau nyanyi, siapin saya lagu, siapin saya waktu. Ini kan pernikahan sekuler. Kami nyanyi, saya panggil semua pemain musik dari kita punya tim, semua orang rohani, anak-anak Tuhan. Mereka masuk, main musik, saya nyanyi satu lagu di sana, saya bilang lagu itu bicara begini. Dalam lembah kekelaman, kalau kita bisa lihat Tuhan, di situ ada berkat. Singkat cerita begitulah, lirik lagunya begitu. Singkat cerita kami nyanyi, selesai. Turun dari panggung, Tuhan bicara dalam hati saya begini. Suruh dia, hitung uang ampau sekarang, naik ke atas, jangan tunggu sampai selesai pesta ini. Saya bilang naik ke atas, hitung uang ampau. Tuhan sedang suruh. Dia bilang kan gak enak. Jangan bicara gak enak. Lebih gak enak kalau gak bisa bayar. Jadi cepat nurut. Dia keluar, suami istri. Dengan baju pengantin. Keluar ambil ampau, naik, dihitung di atas. Dan Anda tahu sesuatu? Semua yang dia butuhkan hari itu. Jumlah uang ampau itu persis pas dengan semua yang dia butuhkan ditambah 2.000. Anda tahu 2.000 buat apa? Buat parkir. Loh, Tuhan itu loh mencukupkan segala sesuatu. Parkir pun dia ingat. Dan Anda jangan bilang kebetulan. Anda boleh hitung dengan hukum matematika manapun. Nggak ada kebetulan seperti itu mah. Itu terlalu sempurna rancangan Tuhan. Begitu dia pulang ke rumah, dia bayar semuanya. Pengantin nih sudahan. Besok paginya dia pulang dan dia bilang begini, sekarang kami perlu rumah. Mau diapain lagi dong? Kita nggak punya apa-apa. Semua udah habis, 2.000 udah habis juga, udah habis. Nggak ada. Kita bilang berdoa, berperang. Gimana caranya berperang? Masuk ke menara, berdoa, jangan berhenti sampai Tuhan bicara apa-apa. Mereka berdoa, sekian jam lamanya berdoa. Dari berdoa duduk sampai ngesot, sampai duduk, wah nggak jelas. Berdoa panjang. Dan satu ketika Tuhan bilang begini, pergi ke satu tempat ini, ke jalan ini, lihat di sana, ada rumah nggak? Mereka berdua berangkat ke sana, ditemukan adalah satu rumah. Rumah ini besar, dan rumah ini dikontrak cuma harga 7 juta. Cuman 7 juta. Tapi harus kontrak 2 tahun. Singkat cerita tidak ada uang. Dia ajak saya ke rumah itu, dia bilang ayo ikut yuk ke rumah itu doain. Saya pikir doain apa? Supaya dikasih. Ini pelit banget. Ini bukan berperang namanya, itu mah mental meminta-minta. Saya lihat ke rumah itu, saya bilang oke, bagus, cocok nggak? Cocok. Saya ngomong sama yang punya rumah, saya bilang begini, saya pendeta, ini anak-anak rohani saya, mereka mau kontrak rumah ini, kapan kami bisa bayar? Yang paling lama yang bisa dibayar. Duh, kami tetap bayar loh, tetap. Cuman jangan sekarang, mundurnya berapa lama bisa? Dia bilang, Pak bisa kapan? Kalau tahun depan gimana? Duh, ini real loh, ini nyata loh. Anda bisa ketawakan saya hari ini. Tapi hari itu pemilik rumah bilang begini, tahun depan deal, nggak apa-apa Pak. Jadi mereka tinggal di rumah itu tanpa bayar, 1 tahun. Dan saya bilang sama mereka, 1 tahun ini kumpulkan 7 juta, beri buat dia. Dan hari ini, saat ini, dia nggak lagi kontrak, dia beli rumah itu. Karena berkat Tuhan besar. Itu namanya berperang. Bukan cuma Tuhan berkati. Tuhan bilang, nabur, nggak cukup. Nggak bisa dong. Ada rombongan nabi, peka, ngerti. Tapi Alkitab bilang begini, dia berdiri dari jauh, dari seberang sungai Yordan. Mereka ini orang-orang peka, bisa hidup di kalangan rohani, cukup dekat untuk melihat pengurapan Tuhan yang hebat dalam diri Elia dan Elisa, tapi tidak cukup dekat untuk menghidupi pengurapan yang sama. Itu masalahnya orang Kristen juga sama. Kalau ada orang kesaksian di panggung, wah semakin dia menderita, semakin senang kita. Kalau orang kesaksian, Bapak Ibu, saya sakit encok sekarang sembuh. Kita bilang, encok dulu cerita.
Tapi kalau ada yang cerita, saya sakit kanker, saya sakit begini, wah udah dokter udah bilang mati, udah beli peti mati tapi sembuh. Wah kita langsung, wah keren. Semakin menderita semakin asik. Kalau yang cerita, saya kemarin naik mobil di puncak, wah tergelincir, jatuh ke jurang, jatuh ada singa, wah. Tapi Tuhan pelihara saya hidup. Semakin habis-habis kita semakin senang kayaknya. Tapi dengar ini, jangan jadi orang yang sekedar hanya mendengar kisah-kisah heran, kisah-kisah hebat. Jadi orang yang menghidupi. Kalau saya cerita tadi, bagaimana orang gak bisa kawin sampai bisa punya rumah. Bagaimana orang bangkrut sampai bisa punya keuntungan sekian miliar. Saya rasa Anda dengar, wah. Tapi cobalah hari ini, ambil posisi begini. Tuhan, saya mau seperti itu. Berapa harga yang harus saya bayar? Itu begini. Kalau Anda siap bayar harga yang sama seperti yang mereka bayar, saya rasa Anda akan menikmati berkat yang sama. Ya dong. Kemarin kami di LA Indonesia, kami pelayanan fokus kami di kesembuhan ilahi. Jadi kita habiskan waktu untuk jalan, untuk keliling, untuk doain orang sakit. Nah suatu ketika di satu kota di Jawa Tengah, baru berapa lama ini, kami KKR di sana dan kita nyembah Tuhan. Waktu nyembah Tuhan kita berdoa buat orang-orang sakit, tiba-tiba di situ ada beberapa kejadian yang menurut saya spektakuler lah, menurut saya. Orang yang buta dari lahir tiba-tiba melek, ada orang yang sudah lumpuh 34 tahun tiba-tiba bisa jalan. Dan di tengah-tengah begitu kita kan seneng, wah Tuhan baik ya. Di situ orang lihat, mereka yang kenal-kenal sama, ini kan di desa, bukan di kota. Mereka lihat, ini orang, ini tetangga saya nih. Waktu mereka lihat, mereka kan tahu sakitnya seperti apa, dan waktu sembuh, wah mereka berikan diri buat Yesus. Singkat cerita, hari itu banyak orang bertobat. Nah, selesai acara, seperti biasa, saya diajak makan dengan pendeta, sama gembalanya. Begitu diajak makan, ngobrol di rumah makan, dia bilang begini, Pak Diki, saya baru sadar Pak, ternyata menyembuhkan orang sakit itu gampang Pak. Saya bingung, gampang, gimana? Ternyata kita hanya perlu nyanyi 1-2 lagu, tumpang tangan, sembuh Pak. Saya baru ngerti, gampang ternyata. Saya bilang, kamu sinting apa bagaimana nih? Dan jangan-jangan. Emang bisa begitu apa? Itu kan pengurapan. Banyak orang kepingin dapat sesuatu dari Tuhan tapi gak mau bayar harga, gak bisa. Orang dunia aja punya prinsip begini, berenang-renang ke tepian. Berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dulu, senang-senangnya nanti. Itu kan prinsip bayar harga sebenarnya. Orang dunia ngerti tapi orang Kristen gak ngerti. Kebanyakan anugerah sih soalnya. Ntar hari Minggu di gereja, haleluya. Hari Senin bikin dosa. Kenapa? Ya kan Tuhan baik. Jadi kalau kita bikin dosa, kita minta ampun diampunin. Gak apa-apa. Bohong-bohong dikit ya wajar lah. Bohong dikit itu gak wajar. Bohong banyak juga gak wajar. Bohong ya bohong, dosa ya dosa. Kemarin saya diminta ngisi di satu perusahaan besar di Indonesia, saya nggak usah sebut namanya lah. Mereka minta di training, manajer-manajernya, direktur-direkturnya dipanggil untuk dengar ngomong, untuk dengar saya bicara tentang firman. Dan satu di sana Tuhan bicara begini, jadilah orang yang jujur. Dan di tengah-tengah begitu, direktur bilang begini, Pak kita nggak bisa terlalu jujur zaman sekarang. Kenapa? Karena semua orang bohong. Jadi kita perlu mengimbangi. Saya bilang, kalau semua orang jatuh dalam seks, free sex, kamu juga mengimbangi kah? Kalau orang jatuh dalam narkoba, kita perlu mengimbangi kah? Enggak. Justru saat di tengah-tengah dunia sedang jatuh terpuruk, kita harus berdiri kuat, jadi terang. Enggak bisa dong. Bayar harga. Kalau Anda berani bayar harga, di tengah-tengah orang lain mengambil keuntungan, berbuat jahat, Anda berkata, no, aku tidak akan berdosa, aku akan tetap berteguh dengan Tuhan. Kalau Anda berani bayar harga begitu, Tuhan akan berikan berkat yang besar atas hidupmu. Itu pengurapan. Masalahnya orang ini senang melihatnya, senang deket-deket orang yang diurapi, tapi nggak pernah mau di situ, nggak pernah mau hidup di sana. Berapa bulan kemarin kita dapat banyak sekali undangan, bukan untuk khotbah, untuk doain rumah. Saya tanya dong dengan sekretaris, ini kenapa nih? Kalau nggak salah ada 17 orang yang minta didoain rumahnya. Saya tanya kenapa? Apakah pindah rumah atau apa? Kebanyakan yang 13 atau 14-nya itu minta didoain karena rumahnya berhantu. Saya bilang kenapa banyak amat, yang rumah yang setanan banyak banget gitu. Dan semuanya di rumahnya orang Kristen lagi. Beberapa di rumahnya pengerja lagi. Saya mikir kalau saya bikin PT pembasmi hantu. Dan saya cas satu rumah 1 juta. Tergantung jenis setan. Kalau kuntilanak 500.000, tuyul 300.000. Kayaknya saya bakal jadi kaya raya, kayaknya.
Ada yang mau berpartner dengan saya? Kenapa begitu? Karena orang Kristen terlalu malas berperang. Saya mau beritahu, Anda sadar atau nggak sadar, kekristenan itu adalah agama perang. Bukan jihad, tapi berperang. Dengan roh. Lah kalau orang Kristen, diam aja. Aduh udah suruh pendeta. Ya makanya pendeta banyak mati muda di sini begitu. Pak ada setan pak. Pak setan pak. Setan pendeta semua ntar. Ntar kalau udah makan nggak dapat. Kemarin di Semarang, Pak doain rumah saya berhantu Pak. Kita doain tengah malam didoain. Sampai mabok. Sampai habis, sampai keluar setannya. Besok minggu depan anaknya lamaran, gua nggak diundang lagi. Kebangetan. Kemarin saya berdoa, setan masuklah 1-2 ekor ke situ biar saya diundang lagi ntar. Gimana sih? Begitu setan keluar anaknya lamaran saya nggak diundang lagi. Dan di antara 17 nama ada satu nama yang saya sangat familiar sebenarnya. Dulu nggak tahu berapa tahun yang lalu saya pernah doain dia pindah rumah. Lalu berapa tahun yang terakhir ini juga pindah rumah. Ini rumah ketiga ceritanya. Dan saya penasaran ini orang pindah terus kenapa gitu. Saya telepon dia, saya tanya Pak ini kan kalau nggak salah dulu saya pernah doain dulu. Saya nggak tahu udah berapa lama pokoknya. Dulu pernah kan? Betul Pak. Lalu pernah juga di sini kan? Betul Pak. Sekarang di sini pindah lagi? Betul Pak. Kenapa pindah terus? Dia bilang, rumah yang pertama itu banyak setan Pak. Terus yang kedua, ternyata rumah kedua lebih banyak setannya dari yang pertama. Lalu ya yang ketiga kita berdoa supaya nggak ada setan. Saya bilang kamu ini aneh sekali gitu. Yang bayar rumah siapa sih sebenarnya? Yang bayar kontrakan, yang bayar duitnya siapa? Saya Pak. Loh kamu yang bayar duit, bayar sewa, kamu yang bayar kontrakan. Tapi begitu ada setan kenapa kamu yang keluar gitu. Ini sama dengan begini. Pak Gembala saya mau datang ke rumahnya ntar, saya mau bertamu. Begitu saya udah nyampe di rumah Pak Gembala saya bilang begini. Pak saya udah sampai di rumah, tolong yang punya rumah keluar, minggat semua. Anda bayangkan benar atau enggak kalau begitu? Itu kan salah gitu. Yang punya rumah berhak di dalam, yang tamu harus keluar dong. Masalahnya orang kita terlalu malas berperang. Jadi tunggu pendeta aja. Supaya nanti kalau setannya marah, pendeta yang kena. Kita kemarin dipanggil ke Bandung, doain rumah orang. Ini rumah, wah, angkernya bukan main. Begitu kami masuk, tiba-tiba ada angin berhembus entah dari mana. Saya tanya, di mana yang ngeri? Di belakang Pak, di gudang Pak, di depan Pak, di kamar anak, di kamar istri, di kamar mama, itu mah semua. Saya tanya anak yang kecil, umur mungkin berapa? 2 tahun ya? 2 tahunan anak itu, saya tanya, pernah lihat apa? Ada uncle di situ. Uncle siapa? Nggak tahu, nggak ada orang loh. Tapi dia bisa lihat orang. Ada uncle, ada om-om lagi minum, ada om-om lagi main di situ, ada anak kecil, ada wah dia lihat panjang lebar. Kami doain semua, habis-habisan kami doain. Nggak ngerti berapa lama, segala macam didoain sampai hilang. Anak itu kami bawa ke semua tempat ngeri. Ada lihat lagi di mana uncle? Uncle pergi. Semua anak kecil pergi. Oh itu ya ada mbak-mbak juga pergi. Semua bersih. Begitu bersih, saya pikir selesailah. Kemarin telepon lagi, Pak, kapan bisa doain lagi rumah kami, Pak? Kenapa? Supaya banyak berkat datang. Lah, ini pendeta apa pembantu nih? Emang saya satpam apa? Saya bilang dengan dia begini kemarin, jangan ngeributin pendeta, berdoa dong di rumah. Dia bilang kami kalau doa kurang manjur Pak, kurang sakti. Bukan kurang sakti, bukan kurang manjur, tapi karena kita terlalu malas. Dengar ini, kalau orang Kristen tidak berperang, Anda akan habis. Musuhmu gak main-main, dia berjalan berkeliling mencari siapa yang bisa ditelan. Lah kalau kita mengikuti prinsip dunia, ada orang bilang begini, kemarin ada satu rumah yang kami doakan, dia bilang begini, waktu kami datang ke rumah itu, ada setan di situ yang kita bisa lihat dengan mata gitu kelihatan. Saya bilang, ini ada setan mah di sini. Ya kita doain, kita usir. Dia bilang, jangan Pak. Nah, kenapa? Itu penunggu setan yang baik. Dia bikin berkat buat kita. Ada orang berpikir setan baik. Loh, namanya udah setan. Ada di sini yang kepingin kasih kalau punya anak, namanya nanti Setan Wijaya. Ada? Enggak. Namanya udah setan. Lu kok bisa ada setan baik? Lu baik bukan setan, malaikat namanya. Tapi ada yang berpikir begitu. Mereka punya prinsip begini, kalau kita gak ganggu dia, dia gak ganggu kita.
Bodoh. Kita gak ganggu dia, dia bunuh kita habis-habisan. Namanya juga setan. Mengertilah. Kalau kita berdiam diri, kita cuma berbekal dengkul, oh Tuhan, kau baik, berkati aku. Habislah. Kita bukan cuma punya hati tulus, no, gak cukup. Tapi cerdik seperti ular. Jangan jadi ular, seperti ular. Berperang. Bangkit. Alkitab bilang begini, aku berikan kepadamu selengkap senjata Allah. Ketopong keselamatan, baju sirah, pedang, perisai, kasut, ikat pinggang. Lah kalau semua perlengkapan dipakai, terus bengong aja. Ini jadi apa gitu? Pakai baju sirah, pakai pedang segala macam, tapi nggak ngapa-ngapain, diem aja. Ya habislah. Anda harus tahu, untuk semua yang kau cari, dari semua janji yang sedang Anda cari dari Tuhan dari sepanjang Alkitab kita, semuanya harus bayar harga. Yang gratis cuma satu, keselamatan, karena Yesus yang bayar. Tapi selebihnya bayar harganya. Engkau mau menuai, engkau pengen berkat harus nabur, harus. Tidak bisa tidak. Engkau pengen diberkati harus. Engkau ingin tumpang tangan orang sakit sembuh, bayar harga. Pengurapan gak murahan mah. Kalau gak bayar harga gak bisa. Hidup punya pilihan, Anda mau hidup santai, ya silakan. Suatu ketika akan menyesal nanti. Atau orang bilang begini, saya biar pendeta, suruh pendeta doain, tetap aja lain. Tidak semua pendeta bisa dibeli dengan uang. Halo. Kita kemarin diminta, Pak doain tambang saya punya batu bara, doakan, Bapak kami bisa berangkat. Saya bilang gak bisa. Sebelum yang punya tambang berdoa saya gak mau datang. Emang ngapain saya ke sana? Percuma pendeta berdoa, kalau yang punya bikin dosa terus-terusan lo percuma. Itu mah capek gitu. Berdoa dulu. Cari Tuhan dulu yang punya, baru itu mah gampang. Yang 50 nabi mereka cuma punya title nabi. Tapi hidup tidak pernah berperang. Nggak kemana-mana, nongkrong 50 aja kemana-mana, rombongan terus kemana-mana. Di manakah mereka waktu Elia di Gunung Karmel? Nggak ada. Di mana Elia waktu dia tahan hujan? Nggak ada. Mereka baru muncul sekarang. Waktu keadaan damai sejahtera sentosa baru keluar. Saya mau beritahu hari, kita ini pasukan. Kalau pasukan tidak berperang, satu, setan akan habiskan kita. Kedua, dibuang kita dengan komandan. Kalau saya hire sopir, driver, saya bayar dia, jadi sopir saya pribadi. Ternyata dia bukannya nyopir. Kalau suatu ketika saya mau pakai, tolong sopirkan saya. Dia bilang, nggak bisa Pak, saya nggak mau, saya mau piara kebun aja. Pilihannya berarti dua, saya pecat dia, atau dia harus berubah. Betul? Dia harus kerjakan tugasnya. Kalau Anda punya sopir yang tidak bisa nyopir, tapi kalau ngepel bersih banget, Anda mau nggak? Nggak mau dong. Kita lagi butuh sopir, bukan butuh pembantu. Atau kalau Anda punya bodyguard buat jaga kita, pengawal, satpam, jaga rumah. Badan gede, tapi suruh jaga orang takut terus. Dia pinternya ngasih minum susu anak. Kira-kira Anda mau pakai dia nggak? Nggak bisa dong. Fungsinya apa gitu. Dan sama, Anda dipanggil sebagai pasukan Tuhan, berperang. Hari ini, saya pribadi, saya mau hati-hati cerita ini. Saya nggak minta apa-apa, saya nggak minta uang, saya tidak minta apa-apa. Tapi saya pengen cerita supaya Anda mengerti. Hari ini, ini istri saya di depan. Kami sedang menikmati berkat Tuhan. Kami dapat mobil baru kemarin, mobil baru, Grace. Kami pilih sendiri warnanya, pilih sendiri tipenya, mereknya, semua kami pilih sendiri, cuma kami nggak bayar. Kita nikmatin itu. Dan kemarin ada orang bilang begini, enak ya jadi kamu ya, dapat terus-terusan, dapat mobil udah berapa banyak. Sepanjang kami di Jakarta dari 2007 sampai hari ini, kita terima mobil banyak sekali. Banyak. Rekod paling banyak di rumah kami, di garasi kita ada 7 mobil berjajar. Salah satunya Mercy. Ada bus, ada Mercy, wah, ada mobil tahun 80, tahun 2000, segala macam aneka jenis dan warna dan bentuk, segala macam ada. Dan orang bilang enak ya. Duh, enak mah enak sekarang. Tapi orang nggak pernah tahu, mereka nggak pernah tanya, bayar harganya gimana? Nggak pernah. Kami beri mobil, mobil pertama saya nyicil Avanza. Baru pakai berapa bulan lah. Baru pakai berapa bulan, Tuhan bicara begini, berikan mobilmu buat hambaku.
Saya bilang, saya juga butuh. Saya bilang, beri. Dan kami belajar. Belajar taat, belajar percaya, belajar berperang. Kita tabur. Belum lunas. Mobil dikasih orang, saya tetap bayar cicilan. Nggak berapa lama, kita dapat mobil kedua. Baru pakai berapa bulan Tuhan bilang, beri mobilmu buat hambaku. Dan kenapa dikasih terus-terusan? Gua kapan? Dan itu terjadi 6 kali. Terakhir baru kemarin. Tiba-tiba ada satu gereja dari Surabaya, dia bilang, telepon saya ke Jakarta, dia bilang begini, Pak, doakan kami Pak, supaya kami punya mobil. Karena ada banyak jiwa harus dimenangkan dan kami tidak punya mobil. Saya tanya, mobil apa yang kau perlu? Kami perlu bus Pak, yang kecil-kecil aja. Yang ya mungkin 10 orang, 12 orang gitu Pak. Saya tanya, kapan butuhnya? Kalau bisa sekarang Pak, hari ini juga. Saya pikir ini orang benar-benar ya. Dan hari itu, waktu dia telepon, kami baru dapat mobil bus. Kapasitas 13 orang. Persis yang dia minta, dan mobil itu di rumah saya hari itu. Saya tanya, Pak minta saya doain apa? Supaya dapat uang atau dapat mobil? Dia bilang dapat mobil aja Pak, tanggung kalau duit. Kalau dapat uang kan berarti bukan mobil saya gitu. Tapi kalau dia bilang, saya minta mobil aja. Jadi kami terima jadi aja Pak pokoknya. Semua udah beres, SNK beres, semua beres, siap pakai. Kapan? Sekarang. Ikut Tuhan itu mah enak, bisa maksa lagi. Saya tanya sama istri, ini ada orang butuh, mobilnya ada di garasi, gimana? Saya pikir istri saya akan bilang begini, jangan dong. Tapi istri kalau rohani begini, lepaslah. Kalau Tuhan minta, kasih. Dia bilang kasih mah kasih, kita naik apa? Sampai akhirnya dia naik angkot, naik bajai dia kemana. Sampai kemarin dia dari mall ke rumah kami dia jalan kaki karena udah gak ada mobil. Itu harga loh, itu peperangan. Hari itu kami kirim, kami berangkat kirim. Dan tukang kirim bilang 2 juta Pak biaya yang kirim. Bilang ya dia dong, gak bisa yang ngirim yang bayar. Loh saya udah ngasih masih bayar lagi. Wah. Tapi itu harga ini bayar, itu peperangan. Kami beri mobil itu. Begitu mobil diberi, kita gak punya apa-apa dong. Kita berdoa Tuhan, kita gak punya apa-apa. Gimana? Tapi gak lama. Tuhan kasih mobil. Bukan kasih sih, dipinjem sebenarnya, dipinjemin mobil. Tapi karena yang meminjamkan orang bukan orang Jakarta, orang luar kota. Jadi secara otomatis itu mobil saya dong. Karena 24 jam di rumah saya gitu. Cuman pajak bukan saya yang bayar. Itulah nikmatnya ikut Tuhan. Begitu dapat mobil, kemarin pun tiba-tiba ada orang bisa bimbing saya begini. Pak, suka warna putih apa warna hitam? Saya tanya, apa ini? Ini warna apa dulu gitu? Mobil Pak, Bapak suka putih apa hitam? Saya suka dua-duanya. Jangan milih, kalau perlu dua-dua, biar rata. Satu putih, satu hitam. Loh iya dong, namanya dikasih. Tapi Tuhan sedang berkatin. Kenapa? Jangan ada berpikir, oh gampang ya. Enggak gampang. Waktu kami kehilangan mobil pertama kami hilang, oh itu nangis. Bercucur air mata. Mobil kedua hilang, wah ingus juga keluar. Mobil ketiga, aduh mulai. Ini jangan-jangan salah denger nih. Ini kejam amat sih. Masa diminta terus-terusan. Mobil keempat hilang, sampai mobil terakhir hilang. Tapi dengar, Tuhan tidak pernah berhutang. Setiap kali kita keluar mobil, dia kembalikan, dia ganti. Dan tambah lama mobil saya tambah bagus. Dan saya berdoa Anda bisa tangkap ini. Anda harus berperang supaya engkau bisa terima kemuliaan. Kalau hari ini sedang mengalami masalah dengan pergumulanmu, dengan keuanganmu, dengan apapun, fight for your life. Jangan cuma berdoa. Doa mah itu baik, doa itu indah. Tapi kalau cuma berdoa, you just wasting your time. Harus ada real action, tindakan iman yang nyata. Paulus bilang segala iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan banyak orang yang pintar berdoa. Pendeta terutama, pintar sekali. Anda mau tahu ya, saya mau kasih Anda satu rahasia kependetaan. Apapun masalahmu, kalau Anda ke pendeta, kita pendeta seperti teh botol sosro. Apapun masalah jawabannya cuma satu, berdoa Pak, Bu. Kalau Anda bilang, saya udah berdoa tapi masih tetap aja begini. Ya doa lagi kalau begitu. Sampai mati ya berdoa. Jadi kalau Anda datang ke pendeta, jangan harap dapat jawaban lain. Jawabannya satu, berdoalah. Kemarin Anda datang begini, Pak saya mau kontrak rumah duitnya gak ada. Berdoa dong. Kok berdoa, Bapak gak nyumbang? Berdoa dulu. Kalau Tuhan gerakin baru disumbang, kalau enggak dong. Dengar baik.
Kalau Anda datang dengan pendeta, Anda akan kecewa berat. Benar? Tapi kalau datang dengan Yesus, dia tidak pernah kecewakan. Cuman rada lama. Nah iyalah, Tuhan itu kan bergerak dengan iman, bukan dengan kebutuhan. Kadang kebutuhan kita mepet kalau dianya sabar. Maka dibilang Tuhan itu panjang sabar. Tuhan udah deadline. Tuhan sabar. Makanya ikut Yesus kadang-kadang memang harus sabar. Biar udah dikejar kanan kiri, sabar. Suatu ketika kami kekurangan sekali uang. Istri saya datang pagi-pagi, dia bilang begini, ini semua harus dibayar hari ini sebelum jam 12 siang harus lunas. Dan saya punya istri yang hebat. Dia jarang berkata-kata. Dia suka mengeluarkan kertas, cas. Kertasnya sih kecil, cuman segini, note. Tapi isi di dalamnya, jumlah nolnya, banyak sekali. Nah, apa nih? Bayar. Kenapa saya? Lah kepala rumah tangga, bayar. Kapan? Sebelum jam 12. Saya bilang, saya gak punya duit. Kalau pendeta, kalau selalu kasih jawaban, berdoa. Istri pendeta juga sama. Berdoa dong pendeta, gak doa gimana sih? Saya bilang, gue udah doa, dari kemarin udah doa, belum dapat masalahnya duitnya. Ya doa lebih kenceng. Pendeta mah kalah dengan istri mesti. Kami berdoa, saya bilang, Tuhan, ini ada selembar kertas maut. Tolong aku. Tuhan bilang, sabar. Gua sabar, dia gak sabar nih. Gua bisa dicakar nih ntar nih. Berdoa panjang lah. Tiba-tiba satu kali, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, seorang pria. Dia bilang begini, Pak, Bapak suka cash apa cek? Ini saya suka pertanyaan ini. Saya bilang, saya gak cerewet, dua-dua gue suka, sini. Dan hari itu dia keluarkan uang cash, dia keluarkan cek sekian lembar, dia keluarkan emas batangan, dia keluarkan semuanya. Saya tanya, ada lagi gak? Saya gak cerewet, saya terima segala macam. Batu berharga, permata juga saya terima semua. Kunci mobil juga saya mau. Hari itu sebelum jam 12 siang semuanya lunas. Begitu saya kasih istri, lunas. Dia bilang, begitu dong pendeta, makanya doa. Saya mau beritahu, Anda bisa berhayal, kita akan berdoa. Tanpa berperang, tanpa menabur, tanpa action, you will get nothing, my friend. Banyak orang cuman kepingin melayani seperti yang 50 nabi, tapi tidak mau bayar harga. Saya mau beritahu, Tuhan tidak cari pelayan, Tuhan cari pasukan. Kami baru pergi ke pedalaman. Minggu ini, bulan ini sama bulan depan itu sangat menyakitkan dan melelahkan. Dari awal bulan kemarin kami pergi dari Surabaya, masuk ke Sidoarjo kembali ke Jakarta ke Bandung, dari Bandung kami ke pedalaman Pekanbaru, dari Pekanbaru kami berangkat ke Jakarta ke Bandung, Bandung pergi ke Sulawesi, dari Sulawesi kembali ke Jakarta ke Surabaya ke Mojokerto besok ini ke Jakarta, ini sekarang di Jakarta lagi, ini besok ke Bali, dari Bali ntar kembali lagi ke Bontang, mengerikan, habis-habisan. Kalau ngomong capek. Saya pulang rumah anak saya udah gak kenal. Saya begini, sakit loh. Di tengah-tengah pelayanan istri saya kadang telepon, dia gini, saya kirim voice note ya, voice recorder anakmu bicara. Anak saya ngomong begini, Daddy, where are you? Nangis saya. Di tengah-tengah pedalaman, kami bawa barang begitu banyak, satu truk isinya cuma sound system, speaker, kami berangkat ke sana. Uang hampir 1 miliar habis hanya untuk satu kali trip. Begitu nyampe ke situ, kita masuk naik kapal jauh, 1 hari 1 malam baru nyampe di pulau. Di pulau itu hanya ada 80 orang penduduk, hanya 80. Dan di sana kita lihat kehidupan mereka sengsara setengah mati. Kami keluar uang lagi, ayo kita bikin rumah penangkaran lobster di sini. Kita bikin rumah penyu di sini. Itu mahal, kita keluar uang, kita didik mereka, kita ajar mereka. Kita berangkat ke kota, beli Alkitab sebanyak mungkin. 300 lebih Alkitab dibawa, masuk, bagi gratis. Begitu dibagi, Pak kami gak bisa baca. Belajar baca sekarang, udah keluar duitnya sampai gak bisa baca nih. Belajar, diajar lagi baca tulis. Saking panasnya, udah gak ada tempat nih. Kami nongkrong di atas pohon, jadi murid di bawah, guru di pohon. Begitu selesai ngajar, persis pohon yang kami dudukin itu tempatnya sarang semut. Begitu selesai mengajar, bentol semua, gak bisa duduk 3 hari. Nangis sakit. Tapi itu harga yang dibayar. Kalau sekedar hanya melayani, banyak orang suka melayani mah. Tapi dengar ini, Anda boleh melayani, tapi kalau kau hanya sekedar melayani, Anda gak dapat kemuliaan.
Bedanya melayani dengan bayar harga itu gampang. Apakah Anda berhenti waktu terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan? Kalau engkau berhenti, engkau hanya melayani. Apakah Anda akan berhenti waktu uangmu dikuras habis? Apa engkau akan berhenti? Apakah engkau akan berhenti waktu nyawamu jadi taruhan? Di sana tadi saya baru cerita Pak Gembala. Kami masuk di satu dusun di sana, di situ terkenal sebagai dukun racun. Waktu kami masuk ke kota itu, ke dusun itu, tour guide nggak mau masuk. Dia bilang begini, jangan makan, jangan minum apapun. Kalau nggak mati lu. Orang luar dusun itu pernah masuk, walaupun tetangga ya, mereka nggak pernah masuk ke sana. Takut. Selama 25 tahun tidak pernah ada orang luar masuk ke sana. Kami yang pertama. Kita bikin KKR di sana. Nggak kenal Yesus. Tapi kita bikin di sana. Dan malam itu 20 orang terima Tuhan. Buat kami, buat saya itu mah anugerah. 20 orang loh. Dukun racun bisa bertobat terima Yesus. Waktu nyawa jadi taruhan, apakah Anda akan berhenti? Kami 1 hari 1 malam penuh tidak makan, tidak minum karena takut diracun. Kami lakukan. Kenapa? Karena kami mengasihi dia. Kami mengasihi mereka. Bayar harga. Apakah Anda akan lanjut terus? Waktu keadaan tidak menyenangkan, tidak memungkinkan, apakah Anda akan jalan terus? Waktu sesuatu diambil daripadamu, apakah kau akan jalan terus? Waktu semua dituntut daripadamu, apakah Anda jalan terus? Itu membedakan Anda bayar harga atau melayani. Dan orang yang bayar harga adalah orang yang akan menerima upah kemuliaan dari Tuhan. Jangan jadi kumpulan 50 nabi, punya title, oh pendoa, saya pengajar, saya pemusik, WL. Nggak penting mah. Yesus nggak punya hubungan dengan titlemu. Kemarin di Mojokerto kita bikin satu acara, salah satu jenderal kami undang untuk pembicara. Jenderal loh ini. Dia datang dengan baju sipil, duduk di tengah-tengah, di kursinya undangan dia duduk. Lalu satu panitia begini, Pak, kepleknya mana Pak, badge-nya mana? Pembicara nggak punya badge. Dia bilang nggak punya, mohon duduk di belakang Pak. Ini tempat terhormat, tempat para undangan. Jenderal nih, dia berdiri, maaf. Dia ke belakang, duduk di belakang. Di belakang lagi, Pak, badge mana Pak? Nggak punya. Mohon keluar Pak, ini hanya untuk yang punya badge. Keluar di parkiran, jenderal. Di parkiran nongkrong gitu. Saya panitia kan bingung, ini pembicara kemana nih? Di telepon, Pak, di mana? Di luar. Ngapain di luar? Diusir gua 2 kali. Wih, saya keluar, siapa yang ngusir? Kan saya kan gak enak gitu, saya ngusir siapa? Bilang, jangan, udah biarin aja, gak apa-apa. Singkat cerita maju duduk depan, jadi pembicara di depan. Dan dia ngomong pertama begini, jabatan saya adalah jenderal ini segala macam, saya begini, saya bertugas di sini, satu saya ini. Wah, dia cerita panjang lebar. Lalu dia cerita, dan hari ini saya belajar satu prinsip penting. Ternyata di gereja Tuhan, jabatan jenderal saya tidak berlaku. Buktinya saya diusir 2 kali hari ini. Saya baru mengerti satu prinsip. Di hadapan Tuhan tidak ada pangkat, tidak ada jenderal, semuanya sama rata. Dan kata-kata itu menusuk ke hati saya. Kadang-kadang kita di rumah Tuhan galakan kita daripada Tuhannya. Setan aja galak sama kita kadang-kadang. Harus bertobat dong. Bayar harga, rendahkan diri. Berperang. Coba buka ayat 12-nya. Ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah, ya Bapakku, Bapakku, kereta Israel orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngkukannya pakaian dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Bajunya dikoyak jadi 2, jubahnya dikoyak. Jubah itu bicara masalah kehidupan. Zaman dulu orang itu semua orang punya jubah. Orang buta punya jubahnya sendiri, orang kusta punya jubah sendiri, nabi punya jubah sendiri, Yesus juga punya jubahnya sendiri. Jadi orang cuma perlu lihat, oh dia pakai jubah ini berarti dia orang buta. Oh kalau jubahnya ini orang kusta, orang bisa tahu. Jubah itu kehidupan. Tapi Alkitab bilang begini, waktu dia lihat itu dikoyak, dicopot, dirusak jubahnya. Kenapa? Kenapa kok nggak dibuang aja, dicopot, dibuang itu kan gampang. Kenapa harus dikoyak jadi 2? Prinsip kedua, untuk kita mau ikut Tuhan dengan penuh kemuliaan, kita perlu meninggalkan hidup yang lama. Jangan bilang begini, saya dididik dengan keluarga begini jadi saya keras hari ini. Nggak bisa. Kalau dulu pemarah, sekarang harus berubah. Kalau Anda nggak berubah, Anda nggak akan dapat kemuliaan. Alkitab bilang semua yang lama sudah mati, yang baru sudah datang. Kalau Anda masih hidup dengan yang lama, berarti yang baru nggak pernah datang dalam hidupmu. Berkat juga nggak datang.
Oh dulu suka ngerokok, sekarang berhenti dong. Stop. Nggak bisa, saya udah berkurang, nggak butuh gitu. Dulu suka gampar, orang gampar istri, sekarang harus jadi lemah lembut. Harus. Hidup yang lama harus dibuang. Nggak bisa nggak. Kalau Anda lihat saya hari ini, cara saya bicara, gaya saya, Anda akan tahu saya ini berasal dari keluarga orang, dari sifat orang yang galak, yang jahat, yang kejam. Saya orang kasar saya ini. Dan orang yang paling kasihan itu istri saya sebenarnya. Dia menikah dengan orang kayak begini. Wah, saya lahir dari satu keluarga, saya 5 bersaudara laki-laki. Jadi kami besar dididik dengan begini. Semakin galak, semakin kuat, semakin jahat, semakin kejam, semakin baik. Orang akan takut dengan kamu dan dia akan berikan apapun yang kamu mau. Jadi jangan jadi preman. Jadilah gangster, jadilah bosnya sekalian. Itu didikan. Dan saya besar dengan cara begitu. Semakin galak, semakin jahat, semakin baik. Sampai jadi pendeta, begitu terus. Jadi kalau saya khotbah orang nggak denger, punya kuping nggak? Budak lu ya. Wah, galaknya bukan main, pendeta badal. Dan itu berlanjut terus lama-lama, walaupun berubah tapi dikit. Sampai menikah, ini saya mau jujur dengan Anda. Saya nggak menutupi diri saya nggak berusaha tampil baik. Saya akan buka apa adanya siapa saya, jeleknya saya siapa, Anda akan tahu hari ini. Waktu saya menikah dengan istri saya, sama jahatnya, sama kasarnya. Istri saya ini orang lemah lembut. Kalau dia ngomong itu pelan. Kalau dia ngomong, udah makan belum? Saya bilang, ngomong yang kencang punya mulut. Wah, lama-lama dia stres juga, nangis tiap malam. Tapi saya punya istri yang baik. Dan tiap malam dia berdoa, Tuhan, suamiku orang yang lemah lembut. Suamiku orang yang baik, orang yang kata-katanya manis, orang yang ramah. Setiap hari dia doain. Satu ketika saya dengar dia berdoa, Tuhan, suamiku lemah lembut, suamiku baik, suamiku orang yang ramah, orang yang murah hati. Waktu saya dengar itu, sesuatu bergejolak di hati saya. Saya buka kamar, saya bilang, lu nyindir gua ya? Wah, gua marahin lagi dia. Nangis, dia bilang, Tuhan, suamiku lemah lembut, kata-katanya manis. Dan saya mau beritahu, kalau sampai istri berdoa di hadapan Tuhan dengan bercucur air mata, suami-suami siap-siap. Habis saya di situ. Dihajar saya habis-habisan. Sampai nggak mau saya harus berubah. Hari ini cuman kulitnya doang kasar. Sekarang hatinya kayak Hello Kitty mas saya. Lemah lembut saya sekarang. Saya lihat film Korea bisa nangis. Oh romantis. Dengar ini. Anda tidak bisa hidup dengan cara hidupmu yang lama. Mau hidup seperti apapun terserah, itu sampah, itu dulu. Mau mengalami masalah kepahitan itu dulu, sekarang harus berubah. Harus. Koyakan jubahmu, hidupmu yang lama. Suatu ketika istri saya bilang begini, saya pengen tahu pacar-pacarmu yang dulu kayak apa modelnya. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Semua handphone, semua foto hilang, sudah lenyap, tidak ada yang kusimpan satupun. Ditanya kenapa dihapus, kenapa dibuang? Kan saya belum lihat. Ya iya dong, kalau nggak dibuang, suatu ketika saya akan punya jalur untuk kembali ke mereka. Saya sangat tahu diri, saya ngerti saya laki-laki. Dan saya tidak ingin mencobai diriku sendiri. Jadi daripada antara bikin dosa, daripada antara bikin aneh-aneh ke belakang, stop. Di sini saya mau lihat ke depan dengan Tuhan, dengan Yesus. Jangan biarkan ada celah untuk kembali. Kalau dulu hidupmu salah, ya berhenti, stop, buang semuanya. Koyakan jubahmu. Kenapa dia koyak? Supaya dia tidak punya jalan kembali, supaya dia tidak bisa pakai lagi jubah itu. Baru ayat 13 dia bilang begini, lalu diambilnya jubah Eli yang jatuh, dipakainya pengurapan yang baru, hidup yang baru. Waktu Anda berani merubah hidup, Tuhan akan urapi engkau dengan sangat heran, dengan sangat hebat. Ayat 15 yang terakhir. Ketika rombongan Nabi dari Yeriko melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka sampai ke tanah. Waktu Anda jadi orang yang berperang, bayar harga buat Tuhan. Waktu Anda jadi orang yang mengoyakkan jubahmu yang lama, hidupmu yang lama dibuang, dosamu yang lama dibuang dan hidup baru dengan Tuhan. Yang ketiga yang akan terjadi, orang akan lihat pengurapan roh Allah atas hidupmu. Dan Alkitab bilang begini, sujudlah mereka sampai ke tanah. Artinya begini, waktu roh Allah menguasai hidupmu, semua musuhmu akan ditundukkan Tuhan di bawah kakimu. Semua masalahmu akan diruntuhkan Tuhan di bawah kakimu. Tidak ada yang bertahan atasmu. Saya pengen Anda mengerti baik-baik. Anda dipanggil sebagai pasukan, bukan sebagai pelayan.
Oh kita melayani, nggak penting. Dan tidak cukup hanya melayani, harus lebih, bayar harga. Hanya ada satu, sepanjang Alkitab ini, Anda coba tanya, nanti perhatikan. Di sepanjang Alkitab ini hanya ada satu yang dihitung sama Tuhan dari kita. Itu air mata. Alkitab bilang begini, dihitungnya air matamu dalam kirbatnya. Dihitung. Dia nggak bilang begini, dihitunglah tertawamu dalam kirbat, nggak ada. Anda mau ketawa cekikikan nggak dihitung. Anda mau terpingkal-pingkal nggak dihitung. Tapi air matamu yang keluar dihitung satu persatu. Waktu orang aniaya engkau, waktu orang jahati Anda dan Anda berkata, aku nggak balas, aku berkati dia. Walaupun sakit nangis keluar, dihitung air matamu. Dia nangis hari ini, dia tahan hatinya. Waktu engkau ditekan orang, Anda berkata, aku mau tetap ikut Tuhan, dihitung sama Tuhan. Dia nangis hari ini, dia berkorban hari ini, hitung. Waktu kau dihajar dengan suamimu, dengan istrimu, engkau nangis di hadapan Tuhan nggak balas, dihitung. Waktu orang perlakuan kau nggak adil, tapi engkau berkata, Tuhan aku mau ikut Tuhan, dihitung air matamu. Waktu orang berkata, aku mau koyakkan jubahku yang lama, aku mau hidup benar, walaupun sakit, engkau menangis, dihitung satu-satu. Nanti waktu kirbat itu penuh, waktu hitungannya penuh, dia akan turun jadi pembelamu. Dia akan habiskan musuhmu. Dia akan angkat engkau tinggi. Saya ingin Anda mengerti hari ini. Engkau adalah pasukan Tuhan. Jangan berdiam diri, jangan lemah, jangan terpukul karena masalahmu. Perang. Kalau engkau punya masalah keuangan, berperang hari ini, bangkit rohmu. Kalau kau punya masalah dengan keluargamu, dengan suami, dengan bangkit hari ini. Jangan berdiam diri, lawan dia. Hari ini saya bawa sangkakala. Ini namanya shofar, sangkakala tanduk domba. Zaman dulu shofar ini dipakai, ditiup satu ketika, waktu untuk berperang. Jadi waktu shofar ditiup, semua pasukan akan dengar dan mereka berkata, ayo perang, musuh sudah datang. Hari ini, saya ingin, nanti kita akan tiup shofar ini sebagai tanda profetik. Waktu shofar ini ditiup, ini waktunya perubahan status. Bukan lagi pelayan, bukan lagi budak, bukan lagi korban, bukan lagi orang yang biasa, tapi kau pasukan Tuhan untuk berperang. Pengurapan untuk perang, pengurapan untuk menang, kekuatan ilahi itu hanya diberikan kepada pasukan, kepada prajurit, bukan kepada pelayan. Pelayan rumah tangga tidak pernah diurapi untuk berperang. Pelayan rumah tangga tidak pernah diberi senjata. Pelayan rumah tangga tidak pernah dikasih kekuatan. Dia dikasih sesuatu untuk mengerjakan tugas sebagai pelayan, tapi pasukan berbeda. Saat engkau mengerti posisimu, engkau berkata, Tuhan aku mau berperang lawan setan, aku akan menang, dan aku rebut berkat Tuhan. Waktu itu pengurapan roh Allah akan jatuh atas hidupmu, senjata Tuhan akan diberikan atas hidupmu, mulutmu akan diurapi dengan kekuatan, apa yang kau katakan, apa yang kau bicarakan akan diteguhkan dengan tanda dan mujizat, tanganmu akan diurapi kepada siapa ditumpangkan, roh Allah akan hadir, semua perlengkapan untuk menang akan diberikan karena engkau prajurit. Saya ingin Anda mengerti saat ini, nanti waktu sangkakala ditiup, kalau Anda siap bayar harga, engkau siap rubah hidupmu, jubahmu yang lama dikoyak untuk hidup benar, rubah sifatmu, rubah semuanya, serupa dengan karakter ilahi. Hari ini juga roh Allah itu akan menguasai kita. Kita bukan lagi karena kita mampu atau gak mampu, tapi Tuhan akan buat kita berhasil untuk merubah hidup, merubah karakter, merubah semuanya. Tapi kalau hari ini Anda berkata, saya gak mau, saya masih cinta dengan dosa, dengan sangat tidak menyinggung, dengan sangat hormat, saya minta Anda bisa keluar bentar nanti waktu sangkakala ditiup. Karena saya ingin Anda mengerti, untuk ada sangkakala, ini ada tanduk domba, ini ada darah yang dicurahkan. Demi satu ini ada hewan yang mati, pengorbanan domba. Seperti Kristus. Dan orang zaman dulu punya aturan begini, kalau tidak siap berperang, jangan dengar suaranya pun jangan. Karena setan itu mengerti, begitu ini ditiup, ini sebuah tantangan perang buat setan. Dia akan datang kepada yang niup, kepada semua orang mendengar. Kalau Anda gak siap, Anda akan dihajar habis-habisan. Jadi daripada Anda begitu, mending keluarlah sebentar, pura-puralah pipis, gak apa-apa. Lebih baik, lebih aman. Tapi Anda akan kehilangan kemuliaan. Anda akan jadi kumpulan 50 nabi. Sekedar tahu. Tapi tidak pernah menikmati apapun. Saya berdoa kebalikan hari ini. Biar roh Allah keberanian ilahi turun atasmu untuk berperang. Mau masalah keuangan, kesehatan, pemulihan keluargamu, mau habis apapun. Lawan dia. Engkau akan menang. Amin. Gunanya yang kedua. Kenapa ada shofar? Bunyi shofar itu mendatangkan roh Allah, itu mengundang malaikat Tuhan datang. Satu untuk berperang, memberitahukan panggilan perang buat musuh. Satu lagi mendatangkan bala bantuan dari surga buat kita. Waktu shofar ditiup, yakinlah sesuatu begini, you are not alone. Roh Tuhan sedang mengurapimu, roh Tuhan sedang ada denganmu.
Waktu Elisa dikepung, bujang berkata begini, lihat mereka begitu banyak, apa yang kita buat? Elisa berkata, tenang, yang mengikuti kita lebih banyak daripada mengikut mereka. Lalu kita bilang begini, aku berdoa biar matamu disingkap untuk melihat perkara-perkara roh. Dan waktu dibukakan, dia melihat ternyata ada malaikat yang berperang bersiap siaga begitu banyak jumlahnya, jauh melebihi musuhnya. Hari ini saya berdoa hal yang sama, supaya Anda tahu begitu sangkakala ditiup bala bantuanmu datang. Berperanglah, jangan bala bantuan datang Anda diem aja. Ya, malah dia benciin, malah nyebelin itu. Berperanglah, rebut kemenangan. Bayar harga, percayalah, semua harga yang kau bayar, air mata yang keluar, sakit yang kau tahan, semuanya akan dibayar lunas. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji.